Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Oh, lama sekali ya kita tidak bertemu. Oke, sekarang saya akan membuat suatu kebijakan dan saya selingi inovasi dalam konten-konten saya sehingga membuat channel saya ini menjadi lebih variatif dan lebih komunikatif. Komen di bawah ya kalau kalian ingin memberikan inovasi kalian kepada saya maupun konten-konten yang akan saya berikan untuk kalian. Terus yang pertama yaitu saya akan lebih berfokus pada pendidikan. Ya, kita ketahui pandemi harus membuat kalian lebih produktif dan inovatif. Oke, yang kedua yaitu teknologi. Lompatan teknologi yang sekarang ini kalian rasakan, harus kalian berikan inovasi yang kalian bisa manfaatkan dari teknologi yang sedang berkembang ini. Oke, yang ketiga yaitu horor. Oke, karena ini konten horor, saya ingin membuat konten-konten yang lebih seram, creepy, dan lebih menyeramkan daripada yang sebelum-sebelumnya kalian lihat di YouTube ini. Jadi stay tune terus di channel saya. Kalian subscribe dan kalian tekan tombol notifikasinya untuk memberitahukan pada YouTube agar channel saya ini lebih berkembang lagi dan saya bisa mencapai 1000 subscriber dalam tahun ini. Stay tune terus ya. Konten kali ini yaitu konten pendidikan berjudul Mari Belajar Bersama. Dalam video ini saya melakukannya atas opini saya dan pengalaman saya. Jadi stay tune terus ya. Saya akan membahas tentang survei kebinekaan yang diadakan untuk seleksi kampus mengajar 2021 angkatan pertama. Pasti kalian kebingungan, apa sih kampus mengajar itu? Ya, kampus mengajar ini program dari Kemendikbud untuk memberikan kesempatan bagi kalian mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas bangku perkuliahan dan ditempatkan di SD yang seluruh Indonesia, membantu proses belajar mengajar di sekolah dan berfokus pada daerah 3T. Dan apa sih keuntungannya kita mengikuti kampus mengajar ini? Yang pertama yaitu mendapatkan uang saku 700.000 per bulan. Wow, lumayan ya untuk kita sebagai mahasiswa. Dan yang kedua, bantuan UKT yang diberikan untuk semester depan. Jadi harus memenuhi semester 5, sedangkan saya ini sudah semester 6. Dan lumayan ya untuk kita sebagai mahasiswa dibayari untuk semester 7 ke depan. Dan yang ketiga yaitu konversi 12 SKS untuk menyelesaikan gelar sarjana yang kita jalani saat ini. Wow, 12 SKS dalam sebuah kegiatan itu kan pasti lumayan, bisa untuk kita PLP ataupun KKN. Dan oke, setiap kebijakan kampus kan berbeda-beda, jadi kalian harus tanyakan dalam kampus kalian ya. Jadi saya akan membahas soal yang membuat saya kebingungan 2-3 kali harus membacanya, yaitu yang pertama, keluarga saya sangat memegang teguh tradisi budaya, sehingga ini patut untuk dilestarikan ya. Dan terutama yang
berkaitan dengan hal pernikahan. Wow, pernikahan. Sedangkan saya ini kan masih belum begitu paham tentang pernikahan, jadi hanya saya mengira-ngira dari keluarga saya, kerabat-kerabat saya. Dan seandainya saya harus memilih calon pasangan, wow, kita diberikan sebuah pilihan, maka saya harus titik-titik. Saya harus menduga-duganya untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, kita diberikan pilihan. Yang pertama itu mencari calon pasangan yang sesuai dengan pilihan hati. Berarti hati yang kalian perankan sebagai tokoh utama dalam memilih pasangannya. Sedangkan sebuah hubungan itu kan harus dipikirkan matang-matang dan kedua belah pihak harus setuju. Dan pilihan yang kedua yaitu menerima calon pilihan dari orang tua atau keluarga. Pilihan ini berpegang teguh pada pendirian orang tua dan ataupun keluarga. Jadi pilihan ini ada plus minusnya sendiri. Plus minusnya diantaranya yang saya ketahui saja ya. Jadi plus minusnya, orang tua yang memilihkan itu pasti mengerti, sedangkan kita sendiri juga belum mengerti sosok yang diinginkan orang tua kita. Jadi yang pilihan yang ketiga, memilih calon yang memiliki latar belakang yang sama. Jadi saya misalkan contoh ya, saya Islam dan memiliki bibit, bobot, dan bebet, jadi harus memiliki latar belakang yang sama, dan mungkin latar belakang ini sikap dan perilakunya sama, jadi harus berpegang teguh sebagai tokoh utama dalam memilih. Jadi saya memilih untuk nomor 3 karena apa ya, calon untuk sebagai pernikahan itu kan harus dipikirkan matang-matang dan tidak asal kita memilih, dan lebih kepada masa depan itu kan ditentukan oleh kedua belah pihak ya, kita yang melakukan, dan kalian yang pasti sebagai mahasiswa harus memikirkan matang-matang soal pernikahan ini kan ya, karena kalian kan juga belum begitu menguasai ranahnya. Jadi saya sarankan untuk kalian memikirkan bibit, bobot, bebet, dan kebutuhan kalian yang akan kalian tanggung ketika pernikahan. Jadi tidak mungkin orang tua kalian harus sponsori pernikahan kalian ya, karena kalian yang menjalaninya, kalian sendiri yang harus melakukannya. Jadi saya memikirkan soal ini harus membacanya 3-4 kali sehingga memakan waktu yang cukup lama ya. Dan murni opini saya ya, jangan kalian sebagai patokan untuk berpegang. Mungkin setiap individu memiliki ciri khasnya masing-masing dalam menentukan pasangannya. Jadi saya hanya melakukan yang saya bisa pikirkan. Jadi kalau kalian punya komentar ataupun masukan yang bisa kalian berikan kepada saya ataupun kepada penonton saya, bisa kalian tulis di kolom komentar dan bisa kalian share kepada teman-teman kalian yang mengikuti kampus mengajar ini, sehingga saya mau merencanakan membuat
grup Telegram yang bisa kita sharing-sharing, dan experience pengalaman kalian bisa kalian ceritakan di grup tersebut, sehingga saya bisa membuat kontennya untuk kalian. Jadi stay tune terus ya. Kalian dukung channel ini dengan cara subscribe dan like-nya ya. Saya tunggu nih dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih kalian sudah subscribe dan like video ini. Kalian share juga ya, karena pasti bermanfaat untuk kalian semua. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pihak yang terkait, karena saya masih belajar dan saya ini masih pengalamannya berkurang. Untuk itu kalian dukung ya, untuk saya lebih berkembang lagi ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi di channel konten dan inovasi berikutnya. Ya. お前はもう